Perkenalkan, nama saya Elsa Salima dengan nomor NPM 2023 100 500 109. Perkenalkan, nama saya Riani Arofa dengan NPM 2023 145 00111. Perkenalkan, nama saya Indra Wardana dengan NPM 2023 1450 0147. Manajemen bisnis Disusun oleh Elsa Salimas, Riani Arofa, dan Indra Wardana. 10 control of social values and attack corporate social responsibility CSR 10 control of social values and attack corporate social responsibility CSR. Materi yang akan kita bahas yaitu pertama ada pengertian, lalu kedua ada tujuan, ketiga ada area tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan yang terakhir ada manfaat atau keuntungan. CSR adalah Corporate Social Responsibility, alias tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial maksudnya gimana sih? Begini, pertama kita mulai dari kata corporate atau perusahaan. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang melakukan proses produksi baik barang maupun jasa. Kedua, kita bicara sosial, yaitu masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Istilah kerennya lagi nih disebut sebagai stakeholders. Nah, stakeholders ini mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, media massa, dan pemerintah. Ketiga adalah kata responsibility, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tanggung jawab. Artinya adalah perusahaan memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari segala sesuatu yang telah mereka lakukan. Jadi, pengertian CSR adalah tanggung jawab perusahaan akibat dampak usahanya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat dan lingkungan sekitar usahanya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau juga bisa disebut Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, dan serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Tanggung jawab sosial perusahaan ini juga mendorong kepada persepsi pro dan kontra antara perusahaan, di mana ada yang mendukung dan menolak program CSR ini. Pertama, mari bahas pendapat pro. Kebutuhan dan harapan masyarakat bertambah, terbatasnya sumber daya alam, terciptanya lingkungan sosial yang lebih baik, keberadaan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu, kenapa beberapa perusahaan masih ada yang berpendapat kontra? Tujuan bisnis mengejar untung besar-besaran, tujuan yang berbagi dan harapan yang membuat tidak fokus, adanya biaya keterlibatan sosial, kurangnya tenaga terampil di bidang kegiatan sosial. Lalu, apakah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat? Jika ada, sejauh mana tanggung jawab itu harus dipenuhi? Pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa CSR bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tujuan perusahaan wajib melakukan program CSR adalah untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholders, sehingga keberadaan perusahaan tersebut akan diterima dengan mudah dan baik oleh masyarakat. Selain itu, tujuan diadakannya CSR adalah untuk menjaga nama baik dan citra perusahaan. Serta tujuan adanya program CSR adalah salah satu bentuk upaya dari perusahaan untuk membantu dan menyelesaikan semua masalah yang ada di lingkungan sekitar, sehingga bisa berdampak pada sustainability dan bisnis yang akan mereka jalankan
dalam jangka panjang. Apakah perusahaan perlu melakukan kegiatan sosial agar program CSR berjalan? CSR perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab bagi perusahaan dan seluruh pihak yang ada di dalamnya untuk terlibat aktif dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Umumnya, area CSR terbagi menjadi 4, yaitu ada lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertama, ada lingkungan hidup, di mana perusahaan menciptakan berbagai aktivitas seperti pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, serta menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Selanjutnya, ada area kesehatan dan keselamatan. Dalam bidang ini, perusahaan berkontribusi dalam menghadirkan kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang bisa dilakukan contohnya mengadakan kegiatan bakti sosial serta sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan dan penanganan pertama saat terjadi kecelakaan. Selanjutnya ada area pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program CSR ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peluang kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar. Lalu dalam area pendidikannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sekitarnya pula. Mari kita lihat salah satu konten dari Periosen yang menerapkan program CSR. Data dan menjawab sosial Periosen ini yaitu dari Pertamina. Berawal dari saya melihat kebiasaan masyarakat Nunukan, sebagian besar kalau masyarakatnya itu adalah petani rumput laut. Untuk bertani itu yang dibutuhkan itu pelampung, serta rusak asal buang. Nah, kalau yang di darat kadang-kadang dikumpul dibakar. Itu kan merusak lingkungan. Dan apalagi yang dibakar itu sampah yang punya nilai jual. Nah, nilai ekonominya tinggi. Saya akhirnya berinisiatif untuk membuat bank sampah. Setelah dibantu dengan DLH maupun Pertamina, bisa mendapat pelatihan, pendampingan, ya, bantuan mesin pres. Ya, akhirnya plastik-plastik yang tadinya banyak menggunung itu saya pres. Saya ingin untuk menjadikan barang yang saya olah ini menjadi barang jadi. Itu akan sangat membersihkan lingkungan sekitar. Harapan saya, masyarakat Nunukan sadar dan peduli terhadap lingkungan untuk mengolah sampah menjadi berkah. Kami punya program and barter. Dengan mengolah minyak jelantah kita dapat dari warga dengan cara barter. Kemudian bisa dijadikan suatu yang bermanfaat, yaitu biodiesel untuk BBM kami. Jadi besar sekali manfaatnya, dampak lingkungannya pun jadi ramah. Dengan adanya bantuan dari Pertamina, baik itu alat maupun pelatihan dalam pengolahan energi baru terbarukan ini, harapan ke depan agar bisa berlanjut dari skala kecil menjadi menengah, atau kata lain berubah menjadi seni wirausaha. Desa Tepian telah didirikan BUMDes Berkah Jaya. Untuk bantuan dari Pertamina yang berkaitan dengan BUMDes adalah bantuan dengan sarana air bersih. Di bidang kesehatan kami juga menerima bantuan speedboat untuk kebutuhan ambulan desa. Pertamina juga memberi bantuan kegiatan klinik keliling di desa ini. Dalam bidang kelistrikan, Pertamina juga membantu pengadaan solar cell untuk masing-masing rumah. Ya, berhubung desa Tepian dikelilingi hutan belantara sehingga rawan sekali kebakaran. Pertamina juga mengadakan pelatihan untuk menanggapi tanggap darurat kebakaran pada generasi muda, bahkan dibantu dengan alat-alat. Harapan kami ke depan, BUMDes Berkah Jaya Desa Tepian ini mampu membuat masyarakat hidup dalam kemandirian. Ketika sudah mandiri, desa kami ini juga bisa berkembang menjadi sebuah kecamatan. Yang memotivasi saya mendirikan sekolah tanpa batas, keprihatinan saya melihat anak-anak TKI tidak sekolah. Kesulitan yang saya hadapi, sarana prasarana termasuk jalanan yang becek, air yang tidak ada, hanya air hujan saja yang kami tampung. Tenaga pengajar pun juga tidak ada yang bisa betah tinggal di sini.
dengan adanya bantuan dari Pertamina mulai dari pakaian seragam, perpustakaan, pembangunan, serta administrasi pendidikan sudah terangkat anak-anak di mata teman-temannya yang bersekolah di SD yang lain. Keterlibatan Pertamina lagi membantu adanya sarang burung walet, ya pembangunannya, kemudian bibit-bibit yang ada di kebun, sehingga hasil kebun itu untuk anak asrama ya yang kami konsumsi setiap harinya. Juga adanya kerjasama dengan kader-kader yang olahan pisang, dan hasilnya pun juga itu untuk sekolah tapal batas. Harapan saya ke depannya itu supaya sekolah tapal batas ini bisa mandiri, anak-anaknya berprestasi, memiliki IMTAK dan IPTEK. Sebagai pengelola energi nasional, selalu berupaya maksimal memberikan manfaat bagi masyarakat dan alam sekitarnya. Salah satu cara yang dilakukan dengan terus berinovasi untuk menghasilkan BBM ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi dan kualitas udara menjadi lebih bersih. Tujuan strategis program CSR Pertamina adalah meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TJSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis. CSR Pertamina berfokus pada 4 isu yang menjadi pilarnya, yaitu Pertamina Cerdas, Pertamina Sehati, Pertamina Hijau, Pertamina Berdikari. Perusahaan memperoleh keuntungan dari program CSR ini. Keuntungan dari program CSR ini meningkatkan citra baik perusahaan di mata masyarakat, menjadikan media promosi gratis yang memperkuat personal branding perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan membedakan perusahaan dengan kompetitor, bisnis berpotensi menjalani kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Perusahaan tentunya memperoleh banyak manfaat dan keuntungan dari program CSR ini. Salah satunya adalah, pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Lalu yang kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal atau capital. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Dan keempat, ada perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko. Selanjutnya ada masyarakat yang tentunya memperoleh keuntungan atau manfaat dari program CSR ini. Praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut, serta pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, tanggung jawab sosial perusahaan, praktek CSR ini akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. Selanjutnya yaitu keuntungan bagi lingkungan atau alam sekitarnya. Dengan adanya praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi, dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya. Lalu yang terakhir, keuntungan bagi negara. Praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut dengan corporate misconduct atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya angka korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar atau yang tidak digelapkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kesimpulannya, dengan demikian selain perusahaan tersebut mampu bertahan dengan aktivitas dan ekonominya, mereka juga tidak memutuskan hubungan dengan modal sosial yang diperolehnya dari masyarakat dan lingkungan, sehingga terciptanya kerjasama yang berkesinambungan. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan investasi bagi perusahaan di masa mendatang. Thanks you.